Hingga Kamis siang tadi nilai tukar rupiah di pasar spot masih mempertahankan penguatan di 0,08% di 16.898 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka menguat di 0,21% di level 16.870 per dolar Amerika Serikat. Beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah bertahan menguat di tengah indeks dolar Amerika menguat tipis, di mana meski laju terbatas indeks dolar Amerika masih berada di level tinggi. Hingga Kamis siang tadi nilai tukar rupiah di pasar spot masih mempertahankan penguatan di 0,08% di 16.898 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka menguat di 0,21% di level 16.870 per dolar Amerika Serikat. Sementara indeks dolar Amerika di Kamis pagi tadi terpantau menguat tipis di 0,03% ke level 99,628. Catatan ini melanjutkan penguatan perdagangan sebelumnya naik 0,17% ke posisi 99,599. Pergerakan rupiah masih sangat dipengaruhi dinamika dolar Amerika di pasar global yang masih bertahan menguat. Seiring pelaku pasar menunggu kejelasan apakah ketegangan konflik Amerika Israel dengan Iran benar-benar mulai mereda atau justru masih berpotensi memanas. Terbaru, Iran menegaskan belum berniat menggelar perundingan untuk menghentikan konflik yang terus meluas di Timur Tengah. Ketidakpastian ini membuat investor kembali cenderung mencari aset aman, termasuk dolar Amerika Serikat. Kita akan coba update pemirsa seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Terhadap dolar Amerika Serikat di level 16.896 rupiah, terhadap euro di 19.605 rupiah, pound sterling di level 22.570 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 106,01 rupiah. Ke informasi komoditas pemirsa, harga minyak naik saat investor meninjau kembali terkait upaya meredakan konflik di Timur Tengah. Sementara harga batu bara melanjutkan pelemahan untuk ketiga hari beruntun dan sudah terpangkas di 6,11%. Harga minyak naik di Kamis pagi waktu Asia memulihkan sebagian kerugian sehari sebelumnya saat investor meninjau kembali prospek meredanya konflik di Timur Tengah setelah Iran mengatakan masih meninjau proposal gencatan senjata dari Amerika. Melansir Reuters, minyak mentah Brent naik 1,1% di 103,35 dolar Amerika per barel, sementara minyak mentah WTI Amerika naik 1,2% di 91,40 dolar Amerika per barel. Kedua patokan Brent dan WTI sebelumnya anjlok lebih dari 2% di perdagangan Rabu. Harga emas naik tipis di Kamis pagi waktu Asia dan memperpanjang tren kenaikan selama 3 sesi beruntun seiring investor menunggu kepastian terkait upaya meredakan konflik di Timur Tengah. Saat ini, Iran sedang meninjau proposal gencatan senjata 15 poin dari Amerika untuk mengakhiri perang di Teluk. Namun Menteri Luar Negeri Iran menegaskan tidak berniat mengadakan perundingan langsung untuk menyelesaikan konflik yang meluas di Timur Tengah. Melansir Reuters, harga emas spot naik 0,7% di 4.535,17 dolar Amerika per troy ounce. Harga batu bara kembali dan mencatatkan penurunan dalam 3 hari beruntun dengan pelemahan 6,11%. Dikutip dari Bloomberg, harga batu bara di pasar ICE Newcastle untuk kontrak pengiriman April ditutup di 137,55 dolar Amerika per ton, anjlok 1,57%. Laju harga batu bara mengendur usai akhir pekan lalu berada di 146,5 dolar Amerika per ton. Koreksi harga batu bara diperkirakan terdampak aksi ambil untung. Di tengah sepanjang tahun ini harga batu bara masih membukukan kenaikan hampir 28%. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim produksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Minyak WTI menguat di 2,95% di level 92,96 dolar Amerika per barrel.
Nikel melemah di 1,16% di 17.191 dolar Amerika per metrik ton. Emas melemah cukup dalam di 2,38% di 4.470 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak Juni 2026 menguat 1,68% di 4.572 ringgit Malaysia per tonnya. Keinformasi emiten pemirsa di mana PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atau MMTK mencatatkan kinerja positif di 2025, di mana laba perseroan melonjak 361,2% secara tahunan, sementara pendapatan perseroan naik 56,3% secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atau MTEK mencatat laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sepanjang tahun 2025 mencapai 6,78 triliun rupiah. Laba tersebut meroket 361,2% dari tahun 2024 di 1,47 triliun rupiah. Laba tersebut didongkrak dari pendapatan bersih tercatat sebesar 19,11 triliun rupiah atau naik 56,3% dari tahun 2024 di 12,23 triliun rupiah. Seiring dengan peningkatan laba bersih, beban pokok pendapatan ikut naik dari 8,1 triliun rupiah menjadi 14,06 triliun rupiah, sehingga laba kotor bebani biaya beban penjualan yang naik jadi 450,9 miliar rupiah, beban umum dan administrasi naik jadi 3,5 triliun rupiah. Namun laba penjualan aset tetap naik jadi 8,8 miliar rupiah dan laba selisih kurs yang juga naik jadi 305,7 miliar rupiah. Raihan ini menyebabkan laba naik jadi 1,2 triliun rupiah dari capaian di 2024 di 1 triliun rupiah. Sementara itu, perseroan terbantu kenaikan pendapatan keuangan di 991,1 miliar rupiah, laba atas investasi naik jadi 3,8 triliun rupiah, dan pendapatan dividen juga naik jadi 66,9 miliar rupiah. Laba entitas asosiasi naik jadi 16,9 miliar rupiah dari sebelumnya rugi di 644,1 miliar rupiah. Laba penyesuaian perubahan ekuitas entitas asosiasi naik jadi 339,9 miliar rupiah. Adapun total aset perseroan di sepanjang tahun 2025 naik 31,9% dari 46 triliun rupiah di 2024 jadi 60,7 triliun rupiah di 2025. Secara teknikal, saham MTEK lebih cenderung bertahan di zona hijau ketika indeks harga saham gabungan kembali mengalami koreksi cukup dalam di sepanjang perdagangan hari ini. Meskipun penguatannya lebih ke arah terbatas di beberapa menit jelang penutupan di sesi kedua. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, dibuka di zona hijau pada pagi tadi di level 845. Kemudian penguatan terbatas beberapa menit pasca pembukaan di level 840. Pada pukul 10 hingga 11, MTEK melanjutkan penguatan yang cukup signifikan intraday hari ini sempat ke 890. Penutupan sesi pertama penguatan terbatas ke 865, pembukaan sesi kedua di 860 dan saat ini penguatan makin terbatas di 845 menguat di 1,20%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham MTEK di beberapa bulan terakhir pemirsa tampaknya sudah mengalami tekanan yang cukup dalam karena di posisi awal September di 1250, awal Oktober bahkan ke 1500-an, November, Desember, Januari, Februari dan juga di perdagangan Maret lebih cenderung tertekan, sudah meninggalkan level 1000-an dan di 26 Maret hari ini pembukaan sesi kedua 860 dan saat ini berada di level 845. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada pemirsa, kita akan coba lihat. Untuk MTEK dari posisi PER-nya di 7,83, PSR-nya di 2,78 kali. PBV-nya sudah di atas 1 kali, tepatnya di 140 kali, dan PCFR di 24,79 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.